Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu calon guru penggerak di seluruh Indonesia? Izinkan saya untuk memaparkan hasil dari aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, saya Sri Mulyati, SPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari SDN Pasir Luhur, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung. Dan beliau berdua adalah fasilitator dan pengajar praktik saya, yaitu Ibu Ulfah Amini MPD dan juga Ibu Siti Maisaroh SPDI. Berikut adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata yang akan saya lakukan. Latar belakang. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan menciptakan ruang bagi murid agar bisa mewujudkan merdeka secara lahir dan batin. Merdeka secara lahir yaitu bisa tumbuh menjadi mandiri, sedangkan merdeka secara batin yaitu tumbuh menjadi manusia seutuhnya yang mampu memuliakan dirinya sendiri dan orang lain. Semangat merdeka belajar ini kemudian memunculkan sebuah pedoman, sebuah penunjuk arah yang konsisten dalam pendidikan di Indonesia. Pedoman tersebut adalah Profil Pelajar Pancasila. Demi mewujudkan profil pelajar Pancasila ini dibutuhkan pendidik yang mumpuni dalam menjadi teladan dan menciptakan perubahan dengan merujuk patrap Triloka dari Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso sing tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Keenam karakter tersebut akan terwujudkan melalui perilaku sehari-hari yang akhirnya menjadi kebiasaan, yaitu budaya positif. Seorang pendidik sebagai pemimpin membutuhkan partisipasi dari semua warga sekolah. Itu berarti seorang pendidik hendaknya terus berlatih mengelola diri sendiri sambil terus berupaya menggerakkan orang lain yang berada di dalam lingkaran pengaruh. Untuk menjalani proses perubahan ini bersama-sama, seorang pendidik adalah penyelaras konteks dan pembangun koherensi perubahan. Guru perlu memahami posisi apa yang tepat untuk dapat mewujudkan budaya positif, baik lingkup kelas maupun sekolah. Menurut Ki Hajar Dewantara, dengan memiliki kodrat, kekuatan yang dimilikinya akan menjadikan murid menjadi seorang yang dapat mengatur dirinya sendiri tanpa diperintah oleh orang lain. Oleh karena itu, seorang pendidik memiliki tanggung jawab untuk menuntun agar kodrat yang sudah ada di dalam diri murid bisa tumbuh dan berkembang menjadi kekuatan, sehingga bermanfaat dalam kehidupannya di masa depan nanti. Untuk tujuan aksi nyata saya, yang pertama yaitu menuntun siswa untuk melakukan hal positif sehingga dapat membentuk karakter baik yang kelak akan bermanfaat untuk hidupnya. Yang kedua, untuk menerapkan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada siswa, agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kritis, dan penuh hormat. Untuk tolak ukur, yaitu terlaksana proses pendidikan yang memenuhi standar mutu, berkarakter, mencintai lingkungan dan alam sekitar, inovatif, dan berakar pada budaya bangsa. Lini masa tindakan yang akan dilakukan yang pertama yaitu meminta dukungan dari kepala sekolah untuk membuat aksi nyata tentang budaya positif di sekolah. Yang kedua, mengaplikasikan pemahaman kepada murid di kelas dengan membuat keyakinan kelas. Yang ketiga yaitu meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Yang keempat, menindaklanjuti murid yang melakukan kesalahan, dengan kata lain yang mengingkari keyakinannya dengan kegiatan segitiga restitusi. Yang kelima,
mendiseminasikan kepada seluruh guru dan tenaga kependidikan di sekolah dengan membentuk komunitas praktisi. Dukungan yang dibutuhkan, yang pertama yaitu dukungan dari kepala sekolah untuk memberikan ruang dan waktu dalam berkolaborasi. Yang kedua, dukungan dari warga sekolah untuk bersama-sama menerapkan alur budaya positif. Yang ketiga, dukungan dari orang tua siswa dalam hal keterlibatan menerapkan budaya positif di sekolah. Berikut ini adalah merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan budaya positif. Untuk mempersingkat waktu, untuk acara selanjutnya adalah pembahasan materi modul 1.4 yaitu penerapan budaya positif di sekolah oleh calon guru penggerak kita angkatan 7 SDN Pasidur Kecamatan Jengkang, Bu Sri Mulyati SPB. Ya, maka Bu silakan ambil tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SDN Pasir Luhur, yang saya hormati Ibu, Bapak Guru, dan tenaga pendidikan SDN Pasir Luhur. Bapak Ibu hebat, marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, nikmat, serta kesempatan kepada kita semua sehingga dapat mengikuti acara kita pada hari ini. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, panglima perang paling handal, serta seorang pendidik yang dapat kita jadikan suri tauladan sepanjang masa, yakni baginda besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya berdiri di sini, mohon maaf sekali, bukan berarti saya jadi seseorang yang paling hebat, paling pintar, apalagi paling segalanya gitu ya Bapak Ibu. Saya berdiri di sini karena saya ingin mendapatkan ilmu baru dari pengalaman Bapak Ibu selama ini mengajar, apalagi Bapak Ibu senior ya. Bapak Ibu senior pengalaman mengajarnya sudah bertahun-tahun, lama sekali, jadi pastinya banyak sekali pelajaran-pelajaran yang dapat saya ambil. Pada titik ini di program pendidikan guru penggerak, saya sudah menyelesaikan satu modul. Dari satu modul itu terdapat beberapa submodul. Ada submodul 1.1 yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga 1.3 visi guru penggerak, dan yang terakhir 1.4 tentang budaya positif. Nah, di sini saya mendapatkan tugas Bapak Ibu. Tugasnya yaitu untuk membagikan pemahaman saya terkait budaya positif itu kepada Ibu Bapak Guru semua yang ada di sekolah kita tercinta ini, SDN Pasir Luhur. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang dulu Bapak Ibu Guru hebat. Mari kita berbagi, berkolaborasi demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita SDN Pasir Luhur. Nah, konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif ini ada 7 Bapak Ibu ya, yang harus Bapak Ibu ketahui. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol, restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, konsep-konsep kunci ini adalah cara-cara kita
lingkungan kita. Nah, pertama, perubahan paradigma belajar. Ibu bapak guru sudah tidak asing ya dengan kata-kata merdeka belajar. Merdeka belajar. Iya, merdeka belajar adalah sebuah kurikulum yang berisi pemahaman dari gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pengajaran merupakan transfer ilmu pengetahuan kepada anak untuk bekal dalam kehidupan di masyarakat. Sedangkan pendidikan itu merupakan proses pembentukan karakter anak sebagai manusia dan sebagai masyarakat untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan dalam hidupnya. Jadi budaya positif ini berkaitan dengan pemberian pendidikan kita sebagai seorang guru terhadap anak didik kita. Kerangka filosofi merdeka belajar mengacu pada profil pelajar Pancasila. Pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Kreatif. 3. Gotong royong. 4. Berkebinekaan global. 5. Bernalar kritis. 6. Mandiri. Jadi tugas kita adalah menuntun peserta didik menjadi karakter ini, Bu. Tujuan utama kita yaitu profil pelajar Pancasila. Sebagai pendukung dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila, nah untuk mendukungnya di sini makanya harus ditanamkan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada siswa agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kritis, dan penuh hormat. Budaya positif menuntun siswa untuk melakukan hal positif sehingga dapat membentuk karakter baik yang kelak akan bermanfaat untuk hidupnya. Jadi tugas utama kita yaitu Ibu membentuk karakter baik yang kelak akan bermanfaat untuk hidupnya. Jadi sudah terbiasa nantinya kalau misalkan dari sekarang kita menuntun anak didik kita dan menumbuhkan karakter baik, nanti setelah terjun di masyarakat itu akan mengakar kuat dalam diri mereka. Nah, di sini bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, sebelum kita menerapkan budaya positif, kita sebagai seorang pendidik harus mengubah paradigma pemikiran kita dulu. Kalau biasanya paradigma kita itu stimulus respon, untuk yang sekarang rubahlah paradigma kita menjadi teori kontrol. Nah, Stephen and Havery Principles Centered Leadership mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Next. Nah, ini maksud dari, jadi kita mindset ya, yang dirubahnya pemikiran kita. Kita selama ini ada di teori stimulus respon. Kita harus merubahnya menjadi teori kontrol. Kalau teori stimulus respon di sini, realitas kebutuhan kita sama. Apa hubungannya dengan peserta didik? Jadi seringkali kita menyamakan semua peserta didik. Realitas kita berbeda. Jadi peserta didik itu berbeda, Bapak Ibu. Berbeda ya, setiap kebutuhannya berbeda. Iya. Jadi kita jangan sama ratakan. Yang kedua yaitu semua orang melihat hal yang sama. Kita selalu melihat hal yang sama. Nah, kita harus merubahnya menjadi setiap orang memiliki gambaran berbeda. Contohnya Ibu Bapak, ketika seseorang memandang seorang diri kita,
Tidak semua orang memandang kita sama. Ya. Misalkan kita berbuat baik, tidak semua orang merespon bahwa kita itu berbuat baik. Kadang-kala ada yang meresponnya menjadi negatif. Nah gitu. Jadi kita harus mengubahnya menjadi setiap orang memiliki gambaran berbeda. Satu orang siswa tidak sama gambarannya dalam mengenali gurunya. Jadi setiap sikap kita, respon siswa kepada kita tidak semua sama. Ada yang menganggap kita baik, ada yang menganggap kenapa ibu nggak peduli ya sama saya, padahal kita sama kan peduli ke setiap siswa. Tapi kadang-kala ada siswa kita yang menganggap bahwa kita itu tidak peduli kepada mereka. Nah, kita harus mengubah pemikiran kita menjadi ke sana. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Harus kita rubah menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita harus, misalkan nih, Bu, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa nggak kita berusaha untuk si orang itu berpandangan baik ke kita? Tidak bisa kan? Kita tidak memaksakan, tidak bisa memaksakan. Itu hak mereka untuk berpandangan kepada kita. Kita tidak bisa memaksakannya. Nah, itu juga sama halnya dengan peserta didik. Peserta didik terhadap kita terhadap peserta didik. Jadi kita harus berpikiran bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Oh, ada alasannya. Kenapa mereka berpandangan seperti itu kepada kita? Nah, gitu. Peserta didik juga seperti itu. Nah, selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita harus merubah pemikiran kita menjadi semua perilaku memiliki tujuan. Ya, contohnya begini, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ada anak didik kita melanggar aturan, misalkan terlambat ke sekolah. Kita kan biasanya kita berpikirnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu kan kesalahan ya Bu, karena mungkin aturan sekolah misalkan masuk jam 7, peserta didik kita masuk jam 8 atau setengah 8, tapi kita sering menghubungnya kan Bu ya? Ya itu. Kalau sebagian besar pasti kan ada aturan, ada hukuman, seperti itu. Tapi sebenarnya mereka melakukan hal tersebut ada tujuan dan ada alasannya. Kenapa mereka terlambat pergi ke sekolah? Atau misalkan ada kasus lagi, ada peserta didik yang makan di kelas, padahal aturannya tidak boleh makan di kelas. Nah, itu juga pasti ada tujuan dan alasannya mengapa mereka makan di kelas. Nah, kita harus mengubahnya menjadi semua perilaku memiliki tujuan. Termasuk kita juga ya Bu, perilaku kita semua memiliki tujuan ya Bapak ya. Nah, sekarang yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Kita harus merubahnya, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Orang lain tidak bisa, walaupun dipaksa. Misalkan kita mempunyai berlian dalam genggaman kita. Nah, orang lain akan mengambil berlian tersebut. Contoh, ibu bapak di sini mau memberikan berlian ini tidak kepada orang tersebut? Tidak ya? Pasti jawabannya tidak. Ya. Kalau dibujuk Bu, mau nggak berliannya dikasihkan? Dibujuk, ayolah Bu, nanti aku kasih uang ini, bukalah, gitu, mau nggak? Dibuka nggak? Dikasih uangnya banyak Bu, 1 miliar. Mau? Nah, gitulah. Ini hubungannya dengan mengontrol Bu. Orang lain bisa mengontrol saya, harusnya kita rubah. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini berlian ini kita yang kontrol Bu. Mau dikasih atau enggak, kita yang kita. Iya, yang menentukan. Iya, itu kan keyakinan kita ya Bu. Nah, itulah maksud dari orang lain bisa mengontrol saya, itu tidak. Yang harus kita rubah hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Yang selanjutnya yaitu saya bisa mengontrol orang lain. Harus kita rubah dengan saya tidak bisa mengontrol orang lain. Contohnya begini, ada anak yang tadi melanggar tata tertib,
kita kasih hukuman. Anak tersebut yang melanggar aturan bisa menerima nggak hukuman tersebut? Tanpa kita tanya alasannya kenapa terlambat. Tidak bisa. Nah, itulah maksudnya. Saya tidak bisa mengontrol orang lain. Walaupun dia menjalani hukuman yang kita berikan, tapi karena keterpaksaan. Bisa jadi satu, dia pengen masuk kelas. Kan ibunya terlambat mungkin. Kamu harus dihukum dulu, jangan dulu masuk kelas gitu. Karena dia ingin masuk kelas, jadi dia memenuhi hukuman itu. Atau misalnya, biar si ibu nggak bawel, turutin aja lah. Kadang ada kata-kata seperti itu ya. Nah itu terpaksa bu, kata-kata itu terpaksa. Biarin hukum aja, biar aku masuk kelas. Nah itu karena terpaksa, jadi tidak muncul dari kesadarannya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah itu harusnya kita rubah menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu maksudnya adalah begini, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita membujuk seseorang, gagal nih dengan bujukan kita, pasti kita memaksakan. Bagaimana kita kolaborasi dalam kita diskusikan, dan nantinya akan menjadi solusi buat bersama. Solusi buat gurunya, solusi buat anak didik kita tersebut. Yang terakhir model berpikir menang kalah. Kita sering ada yang menang, ada yang kalah. Nah kita harus merubahnya menjadi model berpikir menang-menang. Nah misalkan si anak ini menjalankan hukuman, berarti guru yang menang, anaknya kalah. Nah harusnya tidak boleh ketika kita si anak melanggar aturan, kita tadi berkolaborasi, menanyakan dulu tujuannya apa, stabilkan identitasnya, validasi kesalahannya, yakinkan keyakinannya. Nah, kalau kita melakukan hal tersebut, itu akan ada di menang-menang. Buat kita menang karena si anak tidak akan melanggar lagi aturan. Buat anaknya menang karena dia juga jadi berkarakter baik. Jadi seperti itu, menang-menang. Jadi kita nggak boleh ada yang berpikiran menang kalah. Next. Nah ini disiplin. Coba, sebelum saya menerangkan yang disiplin positif, saya mau menanyakan kepada Pak Una. Pak, di situ ada kata-kata disiplin. Kalau Pak Una mendengarkan kata disiplin, apa yang ada di benak Pak Una? Segala sesuatu yang harus kita tanggung jawabkan juga. Aturan ya Pak ya? Iya, Kalau disiplin itu hubungannya dengan aturan. Kalau ada disiplin, kalau ada aturan pasti ada apa Pak? Iya. Kalau ada disiplin, ada aturan berarti apa? Ada sanksi. Iya, hukuman ya Pak, sanksi. Yang mengikat, kalau yang tidak mengikat itu kan tidak ada sanksi. Iya. Berarti maksudnya konsekuensi. Iya. Mengikat kan ada yang tidak. Gitu kan. Nah itu. Setiap orang kalau mendengar kata-kata disiplin pasti aturan. Di situ ada hukuman. Nah si anak kalau mendengar kata-kata disiplin sama ibu bapak pasti mikirnya gitu, aturan, hukuman. Jadi merasa ketakutan. Belum apa-apa udah takut karena mendengar kata disiplin. Makanya disiplinnya di sini ditambah kata positif. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam konsep budaya positif. Disiplin budaya kebiasaan, disiplin itu aturan. Dalam filosofi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa merdeka berarti tidak hanya bebas Bu, merdeka itu tidak hanya bebas dari kontrol orang lain, tetapi seseorang dikatakan merdeka jika ia mampu mengontrol dirinya sendiri untuk melakukan suatu hal. Jadi datang dari kesadaran dirinya, tidak dikontrol oleh
orang lain. Dengan memiliki disiplin diri, maka seseorang akan mampu mengontrol diri dan menentukan sikap yang mengacu pada nilai yang diyakini. Nah, itu dia. Next. Nah, dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada kata-kata nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kita tadi sudah menyamakan persepsi ya Bu. Nilai-nilai kebajikan universal ini adalah tadi yang profil pelajar Pancasila. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, kreatif. Nah ini, jadi nilai-nilai itu yang harus kita tanamkan kepada peserta didik kita. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Tadi nilai-nilai kebajikan universalnya di garis bawah ya Bu, itu adalah profil pelajar Pancasila. Iya. Dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Di sini ada kata-kata motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu seperti apa? Seperti ini Bu contohnya. Saya misalkan, saya sendiri aja ya yang dijadikan contoh. Saya mengikuti guru penggerak, pendidikan guru penggerak Bu. Nah, motivasi saya mengikuti pendidikan guru penggerak itu pertamanya bukan motivasi intrinsik tapi ekstrinsik. Kenapa bisa dikatakan motivasi ekstrinsik? Karena waktu itu saya ada suruhan dari ibu kepala sekolah, ya itu tidak muncul dari dalam diri saya sendiri, tapi dari orang lain atau ingin mendapatkan penghargaan. Saya mengikuti program guru penggerak karena ingin dihargai. Nah itu motivasi ekstrinsik Bu. Saya mengikuti program guru penggerak karena ingin dapat pujian dari Bapak Kepala Sekolah. Nah, itu motivasi ekstrinsik. Tapi kalau intrinsik itu muncul dalam diri saya. Misalkan kita merefleksi diri sendiri. Kok saya nggak bisa ya membuat anak didik merasa nyaman di proses pembelajaran? Kok saya nggak bisa ya selama ini mengembangkan diri saya menjadi seorang yang kreatif? Bagaimana ya caranya? Ada lihat pemerintah mengadakan program pendidikan guru penggerak. Oh kayaknya ini yang bakal membuat saya berkembang. Oh ini yang akan membuat saya nantinya seperti ini. Saya mau ikut program ini. Nah gitu. Nah kalau itu termasuk motivasi intrinsik. Kalau ekstrinsik, ingin dapat pujian, ingin dapat penghargaan, ada tujuan-tujuan tertentu dari mengikutinya untuk mendapat penghargaan dan pujian dari orang lain. Nah itu ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Nah standar pendidikan nasional kita dalam paradigma baru ya Bu, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan lagi. Itu tadi yang digarisbawahi profil pelajar Pancasila. Ya. Yang telah disepakati bersama. Ini harus disepakati dulu Bu. Kita sepakat ya kalau nilai-nilai kebajikan yang kita tuju adalah profil pelajar Pancasila. Nah, harus disepakati dulu. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajar perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun,
jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat. Nah itu ya Bu, bukan hanya peserta didik, kita juga sebagai gurunya harus jadi pembelajar sepanjang hayat. Apalagi dengan perubahan zaman-zaman. Sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, ini 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi perilaku manusia. Manusia berperilaku, kata Diana Gazan, ada 3 motivasi. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini tingkatan paling rendah Bapak Ibu. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman, coba ini motivasi apa Bu? Eksternal atau internal? Hukuman dan ketidaknyamanan. Eksternal. Itu sudah berada. Motivasi ini bersifat eksternal. Iya. Next. 2 tuh. Iya. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Iya. Itu ada kata-kata dari orang lain, berarti eksternal. Iya. Itu adalah setingkat lebih tinggi dari motivasi yang tadi, yang pertama. Yang ketiga, untuk menjaga orang yang mereka inginkan menjadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu adalah motivasi intrinsik. Nah, jadi yang kita inginkan yaitu peserta didik kita mempunyai perilaku ini, motivasi ini, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Kalau terus melanggar peraturan akan menjadi orang seperti apa? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang nilai-nilai yang mereka yakini. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Nah, setelah motivasi, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Bapak Ibu guru di sini apabila melakukan tindakan memiliki tujuan tidak? Memiliki ya? Anak didik juga seperti itu. Bahkan sebuah kesalahan yang dilakukan siswa pasti memiliki alasan. Yang tadi dia makan di kelas, kita tidak boleh langsung menghukum dia, tapi tanyakan dulu kenapa makan di kelas, kenapa kesiangan. Iya, kan kita meyakini dulu. Nanti ada pembahasannya tentang keyakinan kelas. Alasan tersebut biasa disebut dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Itu berkaitan dengan fisik seperti makan, tidur, dan tempat tinggal. Yang kedua kebutuhan cinta dan kasih sayang atau penerimaan. 3 kebutuhan penguasaan. 4 kebutuhan kebebasan. 5 kebutuhan akan kesenangan. Nah, Ibu Bapak Guru, saya sudah menganalisis anak didik saya ya Bu. Saya mengenali 2 orang anak didik saya yang ada hubungannya dengan 5 kebutuhan dasar ini. Yang pertama, seseorang yang ingin dapat penguasaan, pengakuan akan kemampuan. Yang pertama yaitu saya sudah mengenali 2 anak didik saya yang berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan penguasaan. Dia tidak menguasai materi pembelajaran di kelas. Dan akhirnya apa? Karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, jadi dia merasa berkuasa terhadap teman-temannya. Dengan cara apa? Dengan cara berkelahi,
Nah, menguasai seperti raja gitu. Nah, ada buah anak didik saya kelas 4 yang seperti itu. Jadi dia tidak menguasai materi pembelajaran dan akhirnya karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, nah itulah dia berperilaku seperti itu. Yang kedua yaitu tidak kurangnya kebutuhan cinta dan kasih sayang atau penerimaan. Nah, ada juga saya punya peserta didik yang seperti itu. Bagaimana ciri-cirinya untuk mengenali seseorang kebutuhan dasarnya ini udah terpenuhi atau tidak? Nah, kalau yang saya yang kebutuhan cinta dan kasih sayang peserta didik saya, ciri-cirinya bukan kalau Ripaldi tadi Bu, yang penguasaan. Dia tidak menguasai materi, akhirnya karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, dia limpahkan menjadi seperti itu. Kalau yang ini Nabila, Nabila ini penerimaan. Jadi dia hanya mempunyai satu teman Bapak Ibu. Kemana-mana hanya itu saja, karena dia tidak diterima oleh teman-teman yang lain. Nah, karena kebutuhan dasar diterimanya tidak dia dapatkan, akhirnya dia cuma dapatkan dari satu orang temannya itu. Jadi kemana-mana berdua. Nah, tugas saya sebagai gurunya harus memberikan keintiman terhadap dia, terhadap anak didik saya tersebut, dia Nabila tersebut. Dan sekarang saya lagi proses dalam membangun keintiman dengan Nabila dan Ripaldi juga. Next. Nah, ini 5 posisi kontrol. Ini hubungannya dengan kita, Pak, Bu. Di sini melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol, Dr. William Gazen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru atau orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah 1. Penghukum. Nah, guru itu ada yang jadi penghukum. Yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Bagaimana lagi ya ibu harus jadi membuat si anak itu merasa bersalah kepada gurunya. Aduh, gara-gara kamu jadi ibu dimarahin sama bapak kepala. Itu membuat merasa bersalah. Ada lagi seorang guru itu menempatkan sebagai teman, ya. Terus pemantau dan terakhir manajer. Coba kita bahas satu-satu. Yang pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, dan seperti marah ya, kalau penghukum, patuhi aturan saya, atau awas, nanti kamu tidak boleh masuk kelas. Misalkan, itu penghukum. Kamu selalu saja salah. Nah, itu penghukum, Bu. Jadi dengan nada keras, marah, ya, kata-katanya seperti itu. Selalu, pasti selalu. Yang terakhir selesai, kamu lagi. Nah, itu penghukum. Nah, Bu, jadi saya ketika mempelajari materi ini ya seperti tersindir sendiri, Bu. Karena memang saya kadang di kelas itu kadang menjadi seorang penghukum, kadang juga menjadi seorang yang membuat si anak didik merasa bersalah, kadang juga menjadi seorang teman. Nah, itu tiga kontrol itu sering saya lakukan. Jadi pada saat saya mempelajari materi ini banyak sekali sindiran terhadap diri saya. Yang kedua membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, Nak. Itu seorang yang membuat merasa bersalah. Atau berapa kali Bapak harus memberitahu kamu
coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah, saya sering berkata-kata seperti itu kepada anak didik saya di kelas. Bagaimana coba kalau mama kamu tahu? Kan kasihan, ayah kamu udah kerja keras, kamunya kayak gini. Nah, saya sering sekali berkata-kata seperti itu. Ini membuat merasa bersalah. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk, Bu, tentang dirinya. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ini nggak boleh, Pak, Ibu, kita lakukan, nggak boleh sebenarnya. Jadi si murid akan merasa kecewa terhadap dirinya. Makanya sering kita dengar berita ada murid yang bunuh diri atau menyakiti dirinya sendiri. Nah, itu karena kekecewaan ini, Bu, karena dibuat merasa bersalah. Oh, saya tidak berguna, gitu kan. Jadi kadang yang lebih fatalnya bisa membuat murid kita menjadi menyakiti diri sendiri karena kecewa ke diri sendiri. Yang ketiga, teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, tidak akan merasa kecewa atau merasa dihakimi, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Karena teman itu ya, jadi jalinan hubungannya baik. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor. Kadang kita ketawa-ketawa sama murid. Untuk mempengaruhi seseorang, mereka akan berkata, ayolah, bantulah demi Bapak ya. Kamu jangan melakukan hal itu lagi ya, gitu. Nah, itu teman. Atau ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Bapak sering kali membantu kamu. Kok kamu kayak gitu ke Bapak? Nah, itu teman, Bu. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya, gitu. Jadi kalau misalkan si guru atau Bapak gurunya tidak bertindak seperti itu, murid akan kecewa, Bu, ya. Dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Misalkan anak didik itu menganggap ibu temannya. Suatu hari ibu tidak sekolah. Pada saat ada ibu, anak didik tersebut tidak melanggar aturan, tapi karena ibu nggak sekolah, Bu Ani tahu gitu ayah cina. Bias iya, mohon gitu. Jadi yang di posisi teman itu, jadi si anak muridnya ketergantungan. Nah, pemantau. Membantu berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, misalkan ada murid nih yang terlambat. Peraturannya apa coba? Kenapa kamu terlambat? Peraturannya apa coba? Misalkan gitu kata-katanya. Apa yang telah kamu lakukan? Kamu tahu nggak sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, itu kalau seorang guru ada di posisi pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan. Dia menggunakan catatan. Kamu sudah 3 kali melanggar ini. Apa yang kamu lakukan? Gitu, Bu. Itu pemantau. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang tadi kita pelajari di awal kegiatan, yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Terakhir, posisi manajer. Nah, ini posisi terakhir manajer
adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya. Tadi 5 kebutuhan dasar itu ya. Jadi murid suruh menganalisis kebutuhannya apa, kenapa mereka berbuat seperti itu, apa yang ingin dia penuhi, maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas, nanti pada pembahasan selanjutnya akan dibahas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang kita, membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Jadi kan Bu, kalau misalkan murid melakukan kesalahan seringkali dibully, kan kadang gitu ya. Tadi kamu kesiangan nih, kasihan kan ibu guru, jadi dapat teguran aja dari kepala sekolah gara-gara kamu. Nah kan itu dibully ya Bu, jadi terpisah. Nah kalau posisi manajer ini bukan menjadikan orang seperti itu, tapi akan kembali masuk ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik dan lebih kuat. Nah ini keyakinan kelas. Ini ada di posisi inti Bu. Jadi untuk kita membuat budaya positif ini dulu di kelas dulu Bu. Pak, keyakinan kelas. Di sini ada pertanyaan pemantik. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Tadi mau disalurkan ke Pak Una ya Bu, aturan gitu. Nah, mana keyakinan tidak aturan gitu. Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Kita akan membahasnya satu-satu. Nah, kenapa keyakinan? Tadi kan ya, kenapa keyakinan bukan peraturan? Keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang tadi Bu, profil pelajar Pancasila ya, yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Anak didik kita kan berbeda-beda Bu ya. Menekankan pada keyakinan, seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi kalau keyakinan itu dapat lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi anak yang membuat aturan kan kita Bu ya, atau kepala sekolah gitu. Kepala sekolah membuat aturan untuk gurunya. Anak kita sebagai guru membuat aturan untuk anak didik. Apalagi anak didik itu, apalagi anak kelas 1. Dia nggak tahu maknanya apa, aturan itu apa. Yang dia tahu aturan harus kita patuhi karena kita takut akan gurunya atau ibunya, takut ibunya malu, takut bapaknya malu karena kita sering melanggar aturan. Karena anggapan mereka itu sama, dia nggak yakin apa itu aturannya. Jadi kita rubah katanya menjadi keyakinan. Nah, pembentukan keyakinan
keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Boleh Bapak Kepala membuat keyakinan sekolah untuk guru dan murid. Nah, kita keyakinan kelas di kelas untuk murid. 1. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang tadi punya. Ya. Yang ketiga, kenapa profil pelajar Pancasila? Karena tujuan kita profil pelajar Pancasila di kurikulum Merdeka ini gitu. Sebenarnya ada nilai-nilai kebajikan itu banyak, Bu. Nilai-nilai kebajikan universal itu banyak sekali, tapi sekarang karena kita tujuannya profil pelajar Pancasila, jadi kita menyamakan persepsi untuk menjadikan anak-anak didik kita itu menjadi profil pelajar Pancasila, seorang profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, Bu. Jangan sampai 11, 12, 5 cukup. Iya. Nggak boleh banyak-banyak, nanti nggak hafal, Bu, anak didiknya. Sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kalau sedikit kan kita mudah hafal ya. Kalau banyak sampai 20 hafal nggak? Apalagi kita aja kadang sering lupa, apalagi murid-murid kita gitu. Jadi 5 cukup atau 7, paling banyak 7, Bu. Jangan terlalu banyak. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi jangan keluar dari kondisi warga kelas, ya, lingkungan kita. Jadi sesuai dengan lingkungan di sekolah atau di kelas. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ibu untuk membuat keyakinan terus maju aja. Untuk membuat keyakinan kelas itu kita buat peserta didik yang membuat, jangan kita. Boleh kita bimbing. Iya. Iya. Kan tadi tersirat dan tersirat. Iya. Nah tadi saya kan proses
membuat keyakinan kelas. Nah, setelah kita menyuruh anak-anak membuat keyakinan kelas, kita tanyakan, diskusikan, kolaborasi antara kita dengan peserta didik kita. Jadi nilai-nilai apa yang kalian dapatkan kalau kalian membuat keyakinan ini? Misalkan yang pertama kan kita menuju tetap ya, tujuan kita adalah profil pelajar Pancasila. Jadi nilai-nilai kebajikan universal kita yang 6 profil pelajar Pancasila itu. Nah, tadi kan banyak ya ibu bapak, anak didik saya ada 30 lah, lebih ya, 30. Kenapa kok aturannya jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 jadi 6? Padahal tadi yang membuat 30. Nah, itu dibahas di kolaborasi, diskusikan antara kita gurunya dan anak didik kita. Keyakinan mana yang menurut global semua orang dapat yakini, kita pilih salah satu. Dan selain itu juga ada beberapa anak yang sama meyakini hal tersebut. Jadi keyakinan dari 30 orang anak itu menjadi 6. Nah ini, dari sini, dari satu-satu keyakinan kelas ini, kita harus diskusikan dengan anak didik kita. Kalau kita, yang pertama, ayo kita datang tepat waktu. Nah itu ya Bu, bahasanya harus yang positif. Ayo mengajar, ayo kita datang tepat waktu gitu. Apalagi di anak-anak SD ya Bu, Pak. Jadi kata-katanya itu harus apa ya namanya, sekreatif mungkin gitu, membuat anak jadi bergairah gitu. Nah, ayo kita datang tepat waktu. Yang pertama itu, apa sih kalian dapat apa kalau kalian datang tepat waktu? Nah, kita diskusikan seperti itu. Kita jadi disiplin Bu. Oh iya, apalagi berkomitmen Bu. Ya kan kalau anak-anak saya kelas 4 udah kritis ya Bu, apalagi Alia udah tahu kata-kata bahasa komitmen. Udah kritis, alhamdulillah kalau kelas 4. Komitmen Bu, oh iya, apalagi bertanggung jawab. Nah, jadi mereka tahu nilainya, tahu kalau mereka melakukan hal tersebut mereka jadi orang seperti apa, mereka tahu gitu. Jadi tidak hanya mengikuti aturan yang kita bikin, tapi mereka nggak tahu maknanya apa. Karena bikinan kita, mereka juga tidak meyakininya. Kalau keyakinan kelas seperti ini, yang saya dan anak didik saya yakini, mohon maaf ya, yakini itu terdapat nilai-nilai kebajikan universal yang ada di profil pelajar Pancasila. Jadi ke-6 ini saya proses ya Bapak Ibu, tadi sekali lagi tidak instan ya, ini adalah proses. Nah ini segitiga restitusi. Apa sih maksudnya segitiga restitusi, buat apa? Nah ini tindakan kita Bu, kalau tadi kan penghukum, pembuat merasa bersalah gitu kan ya Bu. Terus tadi teman. Nah segitiga restitusi ini hubungannya dengan kontrol kita sebagai manajer. Nah ketika seseorang atau anak didik kita melakukan atau melanggar keyakinan, kan tadi keyakinan kelasnya udah dibuat, lalu dilanggar nih sama anak didik kita. Nah kita adakan kegiatan segitiga restitusi. Nah, Diana Gazan dalam bukunya Restitution, Restructuring School Discipline, telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru, tidak hanya di rumah ya, tidak hanya di sekolah oleh kita, di rumah juga bisa oleh orang tua. Makanya kita itu sebenarnya harus berkolaborasi dengan orang tua Bu. Tidak hanya kita menuntun anak didik kita di sekolah, tapi di rumahnya dibiarkan. Nah itu sama aja tidak akan berhasil Bu. Dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitusi atau restitution triangle. Proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Nah, ketika seseorang anak didik kita melakukan kesalahan, kita stabilkan dulu identitasnya Bu. Tidak dihukum atau tidak dibuat menjadi seseorang yang merasa bersalah. Bagaimana? Misalkan wajar, semua manusia pernah melakukan salah.
Tidak hanya kamu kok yang melakukan salah, ibu juga pernah melakukan salah. Semua orang pernah melakukan salah, tapi kesalahan itu kan harus diperbaiki. Nah, gitu Bu. Jadi itu namanya menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita tanya alasannya apa yang tadi. Mereka melakukan salah berarti mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka yang tadi yang 5 Bu. Nah, apa alasannya? Kita tanyakan dulu, kenapa kamu melakukan hal tersebut? Kamu yakin kan itu salah? Iya Bu, itu salah. Kenapa kamu melakukannya? Nah, tanyakan dulu alasannya. Itu validasi tindakan yang salah. Dan terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, kita kan sudah membuat keyakinan kelas. Kamu meyakini kan kalau datang terlambat itu perbuatan yang salah? Iya. Terus bagaimana caranya agar kamu tidak melakukan hal tersebut lagi? Nah, itu menanyakan keyakinan. Kalau kamu melakukan hal tersebut, nantinya kamu akan menjadi orang seperti apa? Nah, itu yang proses terakhir. Itulah segitiga restitusi. Nah, ketiga strategi tersebut direpresentasikan dalam 3 sisi segitiga restitusi. Langkah-langkah tersebut tidak harus dilakukan satu persatu secara kaku. Boleh Bu, misalkan menanyakan dulu yang tadi validasi tindakan yang salah dulu, atau meyakinkan keyakinan, menanyakan keyakinan dulu, misalkan boleh. Jadi kegiatan tersebut tidak harus kaku. Yang pertama harus ini dulu, 2 ini dulu, 3 ini dulu. Terserah ibu bapak guru aja mau melakukan yang mana dulu. Nah, ini penerapan segitiga restitusi. Aliannya datang terlambat Bu. Yang kegiatan pertama menstabilkan identitas. Jadi kita semua orang pernah melakukan hal yang sama. Itu menanyakan keyakinan yang
Ibu untuk melakukan restitusi, segitiga restitusi itu, jadi solusinya ada pada diri anak sendiri, bukan dari kita. Anak tidak terpaksa melakukannya karena dia yang mencari penyelesaian masalahnya sendiri, bukan kita. Anak gak maksa, anak tidak merasa terpaksa karena dia sendiri yang membuat penyelesaian masalahnya, bukan kita. Jadi tugas kita itu hanya mengarahkan. Solusinya apa ya? Coba bagaimana ya? Kalau seperti ini kamu harus gimana gitu. Jadi ketika ada orang anak itu melanggar keyakinan yang udah dibuat, kita lakukan segitiga restitusi itu. Jadi mungkin ada lah ya, kita juga sering lupa gitu, sering melakukan salah. Nah, anak juga seperti itu. Jadi kesalahan itu bukan kesalahan yang fatal yang bagaimana gitu, itu kan bisa diperbaiki. Jadi tidak usah dihukum juga. Nah, ini yang telah kita pelajari dari tadi, alur penerapan budaya positif. Jadi untuk menerapkan budaya positif di sekolah, langkah awalnya di kelas dulu. Langkah awal di kelas dulu, kita dan murid kita. Yang pertama tadi teori kontrol, teori pilihan. Nah, tadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya. Jadi kita nggak bisa mengontrol orang lain, kita cuma bisa mengontrol diri kita sendiri. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah, harap diingat ya Bapak Ibu, ini kata-kata ini. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Terus yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Begitu juga anak didik kita, peserta didik kita. Perilaku yang mereka buat itu ada tujuannya untuk memenuhi tadi 5 kebutuhan dasar mereka itu. Yang tadi misalkan contohnya yang makan di kelas, mungkin di rumahnya nggak makan dulu. Kita tanya, kita cari solusinya. Ada cerita begini. Di rumah salah satu seorang peserta didik itu mempunyai mamah yang sakit Bu. Dia yang mengurusnya sendiri. Dia yang ngasih makan, dia yang memandikan, dia yang mengurus mamahnya yang sakit itu. Nah, ketika itu makannya lama, mamahnya makannya lama, disuapin sama dia tapi lama, sehingga dia terlambat ke sekolah. Nah, gimana perasaan dia ketika dia di rumah, dia berbakti kepada ibunya, dia buru-buru pergi ke sekolah dengan muka lusuh, dengan pencapaian. Pas di sekolah kita hukum tanpa kita tanya dulu alasannya apa dia terlambat. Datang ke sekolah kita hukum, bagaimana perasaan dia? Mungkin saja nantinya dia bakal berpikir gini, udah aja nggak mau ke sekolah lagi, mau ngurus mama aja, nggak mau sekolah, apa sekolah juga udah datang dihukum, nggak dikasih masuk, nggak dikasih belajar, udah nanti mah nggak akan masuk sekolah, udah mau ngurus mama aja. Nah kan bisa jadi ada pandangan seperti itu. Jadi ketika murid kita datang terlambat, kita tanya dulu alasannya kenapa. Seperti anak tersebut, dia datang terlambat karena menyuapi mamahnya dulu, memandikannya dulu, makannya lama mamahnya, ngunyahnya lama, jadi dia terlambat pergi ke sekolah. Nah, kita sebagai seorang guru harus tadi menerapkan segitiga restitusi, di mana pertama kita stabilkan dulu identitasnya, lalu kita validasi tindakan yang salah dengan menanyakan alasan kenapa. Setelah itu kita cari solusinya bersama-sama dengan menghubungkan dengan keyakinan kelas tadi. Bagaimana caranya biar supaya mama kamu bisa kamu rawat, tapi kamu juga tidak kesiangan datang ke sekolah? Coba kamu harus bagaimana? Nah, terus peserta didik itu berpikir kan ya, bagaimana ya? Oh mungkin pun kalau misalkan sekolah jam 7, berarti saya harus memandikan dan menyuapinya dari jam 5 karena mama saya mengunyahnya lama. Oh iya bisa. Ada cara lain tidak? Dia nyari lagi cara-cara lain apa ya? Nggak ada.
coba. Nah, jadi gitu Bu. Jadi solusinya timbul dari anak itu sendiri. Jadi dia tidak merasa kecewa, dia tidak merasa terpukul, dia tidak merasa apa-apa. Jadi yakin bahwa dia bisa melakukan dua-duanya sekaligus, datang tepat waktu ke sekolah dan mengurus mamanya di rumah. Nah, itulah penelitian membuktikan bahwa segitiga restitusi itu berhasil diterapkan oleh perusahaan-perusahaan besar juga Bu. Perusahaan-perusahaan besar si manajer untuk menerapkannya di karyawannya. Nah, itu berhasil, tidak hanya untuk di sekolah. Nah, tadi ya Bu, kita harus yakini dulu, rubah paradigma kita bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Semua perilaku memiliki tujuan, yang tadi alasannya, begitu juga peserta didik. Model berpikir menang-menang, ya, bukan menang kalah, tapi menang-menang. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita berkolaborasi dengan anak didik kita. Nah, di sini makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Tadi ya, motivasi dua. Motivasi juga ada dua tadi, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Ya, Ibu datang ke sini rapat karena apa? Motivasi apa datang rapat ke sini? datang melakukan kegiatan ini apa karena takut sama Bapak Kepala atau karena ingin mendapatkan ilmu baru dari saya? Nah, itu ya, motivasi itu ada dua. Dan yang harus kita timbulkan yaitu motivasi intrinsik, karena itu akan bertahan lama, jangka waktu lama. Kalau eksternal tadi, kalau nggak ada Bapak Kepala, udah mau rapat, udah aja Bapak lagi. Abis mah mah akhirnya ada Bapak lagi teraya. Itu motivasi eksternal Bu. Jadi mau ada Bapak, mau tidak ada Bapak. Kalau motivasi timbul dari diri kita sendiri, itu akan berjangka waktu panjang. Begitu juga anak didik kita. Ibu oke dah tekan sekolah, mau sekolah dan ayah ibu nage. Nah, itu adalah motivasi eksternal. Nah, tadi ya, nilai-nilai kebajikan universal adalah kita sepakati bahwa kita menuju ke tujuan utama kita, profil pelajar Pancasila. Iya. 5 posisi kontrol. Dalam posisi kontrol itu ada 5 tindakan, 5 posisi: penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, manajer itulah posisi yang paling tepat untuk kita terapkan di budaya positif sekolah. Dalam posisi manajer itu terdapat kegiatan segitiga restitusi Ibu yang tadi saya sudah berikan contoh videonya ya, itu udah saya lakukan. Nah, tapi itu prosesnya lama kan ya Bu ya, jadi tidak instan hari itu kita lakukan restitusi, hari itu juga anak menerapkannya terus menerus. Kadang-kala anak juga akan ada kesalahannya. Nah, itulah kenapa kita harus mengontrol kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Dari hari ke hari kita kontrol apa saja yang berubah, apa saja yang berhasil, apa yang kurang. Refleksi diri Bu, merefleksi diri, mengevaluasi oleh teman sejawat dan Bapak Kepala Sekolah. Nah, mungkin itu saja Ibu pemaparan saya. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih juga atas perhatiannya. Ayo kita bergerak. Di mana guru bergerak, Indonesia maju. Salam guru penggerak. Bapak Ibu, ada sedikit yang saya terima ya, yang saya pahami dari pengimbasan ini. Sedikitnya ada 3 yang saya tangkap gitu ya. Pertama, bahwa kita di sekolah, terutama ya sebagai guru ataupun bagi diri saya sendiri, coba merubah paradigma lama
merespon. Jadi teori ya, jadi menjadi paradigma baru itu ya teori kontrol ya. Kita perlu memiliki motivasi intrinsik. Ya. Jadi bukan hanya sekedar ada motivasi ekstrinsik, ada tujuan-tujuan tertentu atau misalnya disuruh oleh orang lain misalnya, wah ini jadi kepala sekolahnya gitu ya. Karena terpaksa misalnya disuruh jadi kepala sekolah, karena disuruh oleh kepala sekolah, karena disuruh oleh pengawas, tetapi harus berdasarkan keinginan sendiri dengan niat yang baik. Misalnya, ya, iya, ikutan CGP ya, nanti ada misalnya, sekarang sudah dari motivasi iya, kalau memang awalnya kita memiliki motivasi ekstrinsik ya, karena didorong oleh kepala sekolah atau pengawas, nanti diiming-iming, nanti sertifikatnya bisa digunakan untuk kepala sekolah. Karena motivasi intrinsik juga akan timbul seperti ini, karena mendengar atau dapat informasi dari orang lain ya, kita memiliki motivasi intrinsik ya. Dan saya juga mendorong silakan Bapak Ibu guru ya, terlihat ya perbedaan sebelum mengikuti CGP dengan pelatihan baru beberapa bulan ya, sebulan ya, terlihat sekali jauh perbedaannya. Lihat ya. Ya, jadi silakan Bapak Ibu guru dengan memiliki motivasi intrinsik ya, setelah kita mengetahui pengembasan ini ikut CGP ya. Itu mungkin Ibu. Ya, manfaatnya tadi melalui pengimbasan, jadi kita tersirat teringat ketika kita mengajar, Pak. Ya, terutama tadi yang triangle itu ya. Ini mas sambil ini aja, kebetulan waktu di kelas 1 juga begitu. Nah, Bu Sri ya, ada anak ibu menghukum, penghukum ini, penghukum ini. Alhamdulillah ada solusi barusan. Oh ternyata saya itu masih saya itu, tapi hal-hal yang tadi diterangkan juga ternyata sudah kita lakukan, tapi sekarang secara tidak sadari, oh iya sama saya juga seperti itu, melembutkan, merasa ibu juga banyak salah, tapi kalau sudah jengkel, ya Allah, sampai menangis ibu, sampai keluar air mata karena saya sayang gitu. Terus anak bandel wae, jeung eta we tiluan gitu nu bandel wae. Padli Muhammad Padli. Ya, justru tadi terjawab dengan adanya keyakinan keras, berarti anak semua nanti paham satu kelas. Insya Allah ya. Makasih ya Bu Sri. Ternyata memang Pak penerimaan semua siswa itu memang unik. Memang setiap siswa itu memang unik Pak. Itu udah mungkin guru kelasnya pada tahu gitu. Alhamdulillah. Bu, satu lagi untuk imbalan Pak, saya belum ini ya. Tidak menyampaikan tadi. Reward ya imbalan di sistem budaya positif ini imbalan juga Pak berpengaruh terhadap peserta didik. Jadi ketika kita memberikan imbalan, reward, hadiah, itu sama saja kita memberikan hukuman. Imbalan itu sama dengan hukuman. Kenapa bisa disebut imbalan sama dengan hukuman? Seperti ini misalkan, contoh. Peserta didik kita semua bekerja keras, menghafal, belajar, datang ke sekolah gitu ya, untuk mendapatkan tujuannya, kebutuhan dasarnya, tujuannya, semuanya bekerja keras. Tidak ada yang tidak bekerja keras. Apalagi yang mereka mempunyai sifat ambisius mungkin ya. Itu mungkin lebih kerja keras lagi untuk mendapatkan prestasi yang gemilang gitu ya Pak. Nah, ketika pembagian rapor misalkan, atau ketika kita mengadakan suatu kegiatan misalkan, nah kita hanya memberikan imbalan dan reward dan hadiah
untuk beberapa orang yang nilainya lebih besar kan ya Bu? Ya, kita misalkan seperti saya punya 30 orang siswa, tapi yang dikasih hadiah cuma 10 orang. Nah, tadi teori kontrol ya, kita tidak bisa menyamakan pandangan yang sama. Nah, begitu juga peserta didik kita. Nah, ketika kita memberikan imbalan hadiah kepada 5 orang itu atau 10 orang itu, mungkin ada saja peserta didik yang termotivasi untuk lebih baik, untuk bisa melebihi teman-temannya. Tapi, iya, kita harus juga berpandangan ada peserta didik yang kecewa terhadap kita. Kenapa hanya itu yang dihargai? Saya juga kerja keras, saya juga menghafal, saya juga datang ke sekolah, tapi kenapa usaha saya tidak dihargai? Nanti mah nggak akan ngapalin lagi. Nanti mah nggak akan pergi ke sekolah lagi. Nah, mungkin ada saja sebagian besar siswa kita beranggapan seperti itu. Jadi imbalan juga sama dengan hukuman terhadap orang yang tidak mendapatkan imbalan gitu. Jadi hukuman dan imbalan itu sama. Ini alhamdulillah ya kita bisa melihat bagaimana hasil dari kegiatan pendidikan calon guru penggerak. Mudah-mudahan menjadi motivasi intrinsik bagi semuanya, termasuk kami juga ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita panjatkan syukurnya lalu Robi bahwa rangkaian acara dari awal sampai akhir bisa berjalan lancar. Semoga apa yang barusan kita lakukan dilaksanakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada manfaat bagi khususnya ini keluarga SD Pasir Luhur, umumnya untuk semuanya ya, seorang pendidik atau guru. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tono Sutanto, Kepala Sekolah SD Negeri Pasir Luhur, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, di mana tempat Ibu Sri Mulyati mengajar. Saya merasa bangga dengan guru-guru kami yang memiliki kinerja yang sangat baik, khususnya kepada Ibu Sri Mulyati, di mana beliau sedang mengikuti diklat calon guru penggerak dan saat ini sudah menyelesaikan 1 buah modul dan baru saja sudah menyampaikan aksi nyatanya berupa pengimbasan tentang bagaimana cara penerapan budaya positif di sekolah. Semoga dari kegiatan pengimbasan ini bisa menjadi motivasi khususnya bagi guru-guru yang ada di sekolah SD Negeri Pasir Luhur dan umumnya bagi seluruh guru yang ada di Indonesia, sehingga mereka merasa bergerak dan menggerakkan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningkarwati. Saya adalah rekan sejawat dari Ibu Sri Mulyati SPD, yang mana beliau adalah angkatan calon guru penggerak angkatan ke-7 SD Negeri Pasir Luhur, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan komentar terkait dengan aksi nyata yang telah beliau lakukan dengan judulnya adalah penerapan budaya positif di sekolah. Alhamdulillah, dari aksi nyata tersebut kami khususnya warga SDN Negeri Pasir Luhur mendapatkan ilmu yang baru. Kami merasa tergerak di dalam menerapkan budaya positif. Ternyata kami semua ini
telah melaksanakan tetapi belum ada ilmunya. Alhamdulillah tadi telah mendapatkan ilmunya, dimana yang sangat berkesan bagi saya adalah, khususnya bagi saya, dalam posisi kontrol sebagai pendidik, dimana di sana ada 5 sebagai guru itu sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai pemantau dan manajer. Nah, yang menjadi saya menjadi tahu bahwa guru itu ternyata posisi pendidik itu yang sebagai manajer itu memenuhi anak itu masih belum terarah. Setelah tadi mengikuti aksi nyata yang Ibu Sri telah lakukan, kami mendapatkan hal-hal yang bermanfaat, terutama kepada hal-hal yang selama ini yang telah diberikan kepada para peserta didik kami. Kegiatan yang dilakukan di sekolah mendapat ilmu baru, terlebih saya mengenal dengan istilah segitiga restitusi itu, di mana yang menumbuhkan motivasi implisit peserta didik, di mana nilai-nilai kebajikan akan tertanam selama jangka panjang. Hal itulah yang kami tertarik karena yang bersifat universal yang menjadi dasarnya adalah profil pelajar Pancasila tersebut. Insya Allah kedepannya peserta didik kami, khususnya di SD Negeri Pasir Luhur, umumnya untuk semua seluruh Indonesia, jika kalau itu ditumbuhkan di dalam diri peserta didik, insya Allah berpuluh-puluh tahun generasi muda akan tumbuh kembang kuat dan baik. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih atas aksi nyatanya kepada Bu Sri. Semoga Bu Sri pertama mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga bermanfaat kepada orang lain, dan tetap sukses selalu. Guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.